Mozaik keluarga Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Mozaik Keluarga Katolik, obrolan seputar keluarga. Acara ini membahas berbagai isu menarik seputar keluarga dari usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Harapannya, acara ini bisa menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga Katolik tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Salam kenal, saya Stella Anjani, dan di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mia Shaneta, seorang konselor yang biasa menemani berbagai curhatan seputar keluarga. Apa kabar rekan Shaneta? Kabar baik Stella. Stella juga sehat-sehat ya Stella ya. Iya rekan Shaneta, semoga yang bersama kita semua juga dalam kondisi sehat dan sejahtera ya. Betul, betul. Ya, Nah, bersama kita sudah bergabung nih rekan Janeta, para sahabat Mozaik Keluarga Katolik di GoPlay dan juga di YouTube. Nah, untuk sahabat Mozaik Keluarga Katolik, jika ada yang ingin mengirimkan usulan topik atau pertanyaan atau mau membahas apapun seputar keluarga, bisa mengirimkan email ke kami di mkk01kajrl@gmail.com. Nanti topik-topik yang terpilih akan ditayangkan tentunya dengan nama-nama yang disamarkan. Nah, sahabat Mozaik Keluarga Katolik juga bisa loh untuk subscribe akun GoPlay Komsos KAJ ini dan juga subscribe akun YouTube channelnya KAJ Radio Live. Supaya nanti akan ada notifikasi supaya setiap kali Mozaik Keluarga Katolik siaran, Anda tidak akan terlewatkan. Jadi, pembahasan yang menarik seperti hari ini nanti bisa masuk ke notifikasi Anda semua. Rekan Caneta, hari ini kita akan membahas topik yang sesuai judulnya ya di flyer, keponakanku salah asuh bagaimana menyadarkan orang tuanya. kelihatannya seru nih Stella. Nah, iya rekan Caneta, karena topik ini berasal dari seorang perempuan muda, kita sebut saja namanya Novi, dari Jakarta. Novi ini masih lajang, belum berkeluarga ya rekan Caneta. Dia memiliki kakak perempuan yang namanya Sofia, yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Yang laki-laki namanya Dewo, usia kelas 6 SD, dan yang perempuan namanya Ayu, kelas 2 SMP. Jadi Ayu kakaknya dan Dewo adiknya. Novi adalah pribadi yang sangat menyukai anak-anak dan juga rajin memperhatikan tumbuh kembang para keponakan ini. Sudah lama nih rekan Caneta, sebenarnya Novi merasa ada yang salah pada cara kakaknya mendidik kedua keponakannya tersebut. Apa yang salah menurut Novi Stella? Novi memperhatikan nih rekan Caneta kalau kedua keponakan ini punya sifat yang bertolak belakang. Hmm, Jadi kakak ya yang tadi namanya Ayu ini lebih senang mengunci diri di kamar. Ia pun sangat tertutup pada kedua orang tuanya. Jadi kalau papa mamanya pulang bekerja, Ayu nih biasanya langsung masuk ke kamarnya. Ayu hanya keluar untuk makan malam dan itu pun harus berulang kali diteriaki oleh Sofia mamanya supaya Ayu langsung ke meja makan. Mamanya seringkali juga ngomel sama Ayu di depan Novi, si tante maupun di keluarga besar. Mamanya ini sering kesal karena Ayu tuh bukannya menyambut kalau orang tuanya pulang kerja, tapi malah masuk kabur ke kamarnya. Nah, kalau dimarahi seperti itu, rekan Caneta biasanya Ayu ini hanya menunduk. Dia nggak berani menjawab karena mamanya biasanya bisa lebih keras lagi suaranya sehingga Ayu merasa sangat dipermalukan. Nah, berbeda dengan Ayu, Dewo, nih si adik, selalu antusias nih rekan Caneta, menunggu papa mamanya pulang dari kantor. Di mata kedua orang tuanya, Dewo ini anak yang sangat manis. Dia selalu menyapa orang tuanya dengan manis. Makan malam pun gak perlu dipanggil-panggil. Setelah makan, biasanya Dewo akan cepat-cepat minta dibantu papa untuk menyelesaikan PR-nya.
Abis itu nih rekan Caneta, Dewo biasanya melanjutkan harinya main game bersama dengan sang papa. Sofia sendiri bahkan sering merasa iri ya melihat kekompakan suami dan putranya tersebut. Sementara Sofia itu nggak pernah mengajak Ayu bermain apapun, termasuk bahkan bikin video TikTok gitu yang biasanya sering ya dilakukan sama ibu-ibu muda. Ini pun bahkan tidak dilakukan Sofia dengan anaknya yang Iya, iya. perempuan. Iya, lalu apa yang dikeluhkan oleh Novi ini, Stella? Novi ini merasa ada sesuatu yang salah di keluarga kakaknya, rekan Janeta. Hmm. Pernah nih suatu kali Novi menelpon kakaknya jam 10 malam, jam 22, ternyata masih terdengar keseruan Dewo main game sama papanya. Jam 10 Iya malam. betul. Hmm. Nah, di situ Novi sempat mempertanyakan hal tersebut nih rekan Janeta ke kakaknya. Kenapa jam 22 masih belum tidur, padahal Dewo kan besok sekolah. Tapi rekan Janeta yang menarik, Sofia itu dengan ketus malah menjawab, biarin aja kan PR-nya udah beres. Besok nggak ada ulangan dan memang lagi seru-serunya main. Nah, mendengar jawaban kakaknya seperti itu, Novi bertanya lagi, apakah main game online setiap hari nggak mengganggu ya sekolahnya Dewo? Nah, ternyata di luar dugaan Sofia ini semakin ketus nih rekan Janeta. Hmm. Aku kan nggak minta Dewo harus jadi juara kelas. Lagian juga nilai-nilainya termasuk yang baik kok. Dewa rajin bikin PR dibantu papanya. Nah, di sini Novi memilih diam dan mengakhiri teleponnya. Sampai suatu hari di acara keluarga besar, Novi ini merasa ada yang mengganjal nih di hatinya rekan Caneta. Ada apa yang terjadi, Stella? Di sepanjang acara itu, Dewo tuh kelihatan sering mengernyitkan dahi ketika melihat sesuatu. Dewo juga nggak seceria biasanya, rekan Caneta. Nih Sofia sang mama kurang suka. Jadi dia memarahi Dewo di depan keluarga besar karena Dewo kelihatan cemberut. Karena mengernyit-ngernyitkan dahi gitu kan. Nah, Hmm. Novi ini melihat ada perubahan perilaku di Dewo, di ponakannya. Dia berusaha bertanya ke kakaknya, apakah Dewo mengalami gangguan di matanya. Ternyata pertanyaan itu membuat Sofia jadi agak ketus ya, rekan Janeta menjawabnya. Ah, tadi di rumah juga nggak apa-apa gitu. Nah, sampailah di Hmm. suatu waktu di mana Dewo tuh sudah duduk di bangku SMP nih rekan Janeta. Di sini Hmm. nilai-nilainya Dewo sangat menurun sampai orang tuanya dipanggil sama wali kelasnya Dewo. Alih-alih kerjasama dengan wali kelas, Papa Mama Dewo malah merasa turunnya nilai-nilai pelajaran Dewo tuh karena guru SMP-nya kurang bagus. Jadi orang tuanya Dewo malah menyalahkan gurunya ya. Karena selama SD, Dewo ini termasuk anak yang nilainya cukup baik rekan Caneta. Nih, anehnya lagi, Hmm. malam itu ternyata Dewo masih diajak main game sama papanya. Karena alasan papanya nih biar Dewo nggak stres. Di sini Novi merasa bingung rekan Caneta. Bagaimana ya caranya supaya bisa membuka pikiran kakak dan kakak iparnya ini dalam mengasuh ponakan-ponakannya. Hmm. Pertama saya berterima kasih nih ya, karena Novi ini saya lihat termasuk orang yang peka, Mm-mm. merasakan ada sesuatu yang kurang beres nih di keluarga kakaknya ya Stella ya. Ya, betul, Dan betul. dia mencoba untuk bisa memperbaiki, namun kalau dari ceritanya tadi agak susah ya karena kakaknya itu punya pendapat sendiri gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih lumayan pelik nih masalah di dalam keluarga ini, tapi mari kita coba membahasnya. Semoga bisa jadi masukan juga untuk para orang tua lain ya Stella ya. Tadi ada dua Ya,
ceritalah pertama sepintas tentang Ayu, lalu juga tentang Dewo, dan yang Dewo ini rupanya yang menjadi satu masalah yang dianggap wah udah harus ditangani nih ya kalau lihat Novi tadi. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa memiliki dua orang anak itu berarti harus memiliki komitmen yang kuat untuk mendidik kedua anak tersebut sama baiknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama besarnya. Tiap anak itu adalah pribadi yang unik. Karenanya cara mendidik tiap anak sebaiknya disesuaikan dengan keunikan anak tersebut. Nah, cara orang tua mendidik atau memperlakukan anak akan terekam dalam mindset anak dan terbawa hingga anak tumbuh dewasa. Iya, Apa iya. yang tertanam dalam jiwa si anak bisa Mm-mm. berupa kenangan-kenangan manis, namun bisa juga ini dikhawatirkan Stella, bisa juga berupa luka batin. Oh iya. Anak yang sepanjang hidupnya penuh dengan luka batin biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang sensitif dan tidak jarang banyak bermasalah dalam lingkup sosialnya. Jadi seharusnya di sini orang tua dari tadi Ayu dan Dewo itu juga harusnya aware terhadap sikap atau perilaku dari Ayu setiap harinya di dalam keluarga. Ini nggak boleh dianggap cuman sekedar Ayu itu nggak nurut, susah diatur. Sebaliknya Dewo itu juga oke banget. Nggak cukup seperti itu, Stella. Iya, 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 betul rekan Janeta. Tadi sempat kita dengarkan juga ya bagaimana perbedaan perlakuan orang tua pada Ayu dan Dewo. Bisa kita bahas sebentar kan Janeta, gimana ya sebaiknya kita menghadapi Ayu tersebut? Ya, eh boleh ini ada satu yang masuk WA, saya baca dulu ya sebelum saya jawab ya. Ya, Ini boleh. dari Ina mengatakan bertanya gini, saya punya anak kembar. Anak kembar pun itu tidak pernah sama sifatnya. Ya, betul sekali. Jadi memang tiap anak itu punya sifat bawaan masing-masing. Betul Mm-mm. sekali. Terima kasih Bu Ina dari Bogor. Ya, terima kasih. Ya, eh, tadi kembali menjawab pertanyaan Stella ya. Ayu adalah anak yang sedang masuk ke Bagaimana usia kita menghadapi? perbedaan kan? Bagaimana menghadapi Ayu kan? Pertanyaannya. Betul, Stella? Iya, Ya, ya, ya. Begini, Ayu itu iya, kan adalah anak yang sedang masuk ke usia remaja. Usia yang penuh dengan gejolak keingintahuan akan banyak hal, iya. dan juga sedang dalam tahap pencarian jati diri. Nah, pada tahapan ini, orang tua seyogyanya bisa menjadi teman terbaik bagi anak. Gimana caranya? Mulailah dari hal-hal yang kecil setiap harinya. Sapalah anak dengan senyum dan pelukan kasih, dan juga jangan membuat diri itu menjadi sosok yang menakutkan bagi anak gitu loh. Kalau anak berbuat satu kesalahan, hendaknya dinasehati tapi bukan dimarahi yang menyakiti anak. Apalagi kalau tadi saya dengar ceritanya, Ayu ini sampai nggak berani menjawab mamanya karena dia sering dimarahi di depan keluarga besar dan orang banyak. Kalau dia menjawab sepatah dua patah kata, ibunya lebih galak lagi gitu kan, Stella ya. Iya, Nah, betul, betul. ini bisa jadi luka batin loh buat anak. Jadi Mm-mm. pada usia-usia puber seperti itu, orang tua sebaiknya bisa menjadi teman terbaik bagi anak. Kita mesti ingat satu prinsip. Kalau anak kita tidak bisa lari ke orang tuanya, dia tidak bebas bertanya, berkomunikasi, berdiskusi dengan orang tuanya, jangan-jangan anak kita nanti akan lari ke orang lain di luar sana yang kita nggak tahu siapa itu gitu loh. Dan itu bahaya Iya, betul. sekali kalau anak kita diisi oleh hal-hal yang mungkin belum cocok untuk umurnya gitu loh. Nah,
Sekali lagi, gimana caranya agar supaya Ayu ini bisa dekat dengan orang tuanya? Mulailah dari hal-hal kecil tadi, dengan senyum, dengan sapaan, dengan pelukan. Lalu saat bisa kumpul bareng, misalnya saat makan malam, coba tanyakan pengalamannya di hari itu. Satu hal Hmm, yang baik saya lihat di ya, ya. keluarga Bu Sofia ini adalah mereka masih menyempatkan makan bareng. Iya, eh, betul. Ya, walaupun makan malam ya, karena Iya, iya. Bu Sofia dan suaminya bekerja ya, Stella ya. Iya, Nah, betul. saat kumpul makan itu, coba tanyakan Hmm, pengalaman anak di hari itu. hmm. Dengarkan dengan penuh perhatian. Jika anak sedang menghadapi masalah, ajak anak untuk berpikir tentang solusinya. Jadi gini, jangan kalau anak punya masalah, belum apa-apa, orang tuanya udah menghakimi, malah misalkan mengatakan, ya makanya mama bilang apa, kamu sih gitu. Itu akan membuat anak jadi nggak berani curhat ke orang Makin, tuanya. iya. Ya, Karena lebih baik merasa didengerin. dipersalahkan ya. Iya betul, didengerin dulu, lalu sesudah itu juga lebih baik ya kalau menurut saya, jangan langsung oh kamu harus gini-gini, jangan. Kalau menurut saya justru coba dibalik, dipertanyakan. Oke, jadi kalau keadaannya seperti itu, menurut kamu sebaiknya gimana ngatasinnya? Nah, itu Iya. akan mengajar anak untuk berpikir, mengatasi dan mencari solusi dari masalahnya. Jangan apa-apa disajikan gitu loh, Stella. Ya Iya, kan? Jadi sekali Janeta. Jadi anak tuh tidak malah menyalahkan diri ya, tapi berpikir apa yang jalan yang terbaik. Jadi dia nggak malahan apa merasa dirinya buruk dan sebagainya. betul, betul. Nah, tapi gimana nih rekan Janeta? Kalau di kasus Ayu ini kan kita lihat ibaratnya udah terlanjur ya, dia tuh menghindari orang tuanya, bersikap tertutup. Kalau seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Ya, ini kan concern dari tantenya juga ya, Iya. dari Novi tadi. Ya, ini tentu memang tidak terbentuk dalam satu dua malam. Jadi menguraikannya juga nggak bisa simsalabim ya. Setelah diperlukan satu kesabaran, tapi juga action yang nyata. Nah, menurut saya tidak pernah ada kata terlambat jika memang ada kemauan untuk memperbaiki situasi. Jadi dalam hal ini memang sulit bagi Novi karena kakaknya susah diajak diskusi kan tadi gitu kan. Ya, Tapi kalau Novi merasa tadi bahwa ada yang nggak benar nih di cara kakaknya didik anak gitu. Kan Novi juga akan merasa bersalah kalau tidak melakukan apapun gitu kan. ya. Jadi lebih baik berpikirlah tentang gimana caranya gitu. Ya. Nah, saran saya cobalah untuk mulai dari menggarap Ayu justru dibalik gitu loh Stella. Kalau tadi Hmm, mamanya susah ya ya, tidak ya. mau diajak diskusi bahkan kadang menyalahkan ya mungkin karena dianggap Novi kan belum punya anak gitu ya kan. Nah, Dikira coba adiknya sok tahu. iya, jadi saran saya cobalah untuk menggarap Ayu gitu loh. Jadi, Mm-mm. nah momentumnya kapan gitu? Tadi kan diceritakan Mama Ayu ini sering banget ngeluh atau ngomelin anaknya di depan orang banyak, ya kan, Stella? Iya, iya, Nah, iya. kita bisa pakai momentum itu. Jadi saat Mama Ayu mengeluh tentang anaknya tersebut, hendaknya Novi cepat menangkap momentum tersebut, Mm-mm. ajak bicara si mama. Tentunya empat mata ya. Misalkan, Kak, aku ada ide nih Kak, gitu. Coba deh, mungkin bisa diterapin gitu. Nah, ajak bicara kakaknya, empat mata, bukan di depan orang banyak. Nyatakan keinginan untuk membantu. Jadi misalkan justru Kak kesel ya kalau misalkan Ayu tuh kayak gitu terus. Nanti kakaknya kan akan berkeluh kesah. Iya nih udah gini 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 gini, jangan dibantah. Jangan dibilang habis kakak gitu sih gitu. Itu cuma Iya, ngobrol aja ya. Tapi dengarkan iya. dengan empati lalu nyatakan keinginan untuk membantu gitu loh. Kak, boleh nggak aku coba deh? Barangkali aku bisa menasehatin Ayu untuk melakukan gitu loh, untuk berpikir positif tentang kakak misalkan. Saya rasa sih mamanya nggak akan menolak gitu loh. Lalu lakukanlah pendekatan ke Ayu. Tanamkan di benak Ayu bahwa dia adalah pribadi yang berharga.
Berikan perhatian yang khusus pada Ayu, lalu perlahan-lahan tanamkan pengertian bagaimana sebaiknya berperilaku. Jadi Ayu ini dirangkul dulu gitu loh oleh Novi, Iya. Stella. Lalu Novi memberikan perhatian, mungkin dia nggak rasakan atau tidak dia dapatkan dari mamanya gitu loh. Nah, tapi selama Novi tidak menjelekkan mamanya, ingat ya, peran Novi di sini mediator ya. Jadi dia juga nggak boleh mengambil hati Ayu Provokasi ya. dengan menjelekkan mamanya gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. apa itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh gitu. Jadi tanamkan pengertian pelan-pelan ke Ayu, misalkan ya sudahlah kamu mikir ya dulu, misalkan bisa kasih contoh dulu, tante juga pernah gitu loh ke Oma gitu, tapi akhirnya udah semakin dewasa tante ngerti kalau Oma tuh maksudnya begini 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 gitu loh, dikasih contoh-contoh cerita-cerita di sekelilingnya atau di luar sana gitu. Terus yang penting buat Novi dalam perjuangannya merangkul Ayu dan merubah Ayu ini, jangan mudah terpatahkan oleh cemooh dari Mama Ayu. Misalnya, tuh kan, emangnya Udah gampang, dibilangin. Iya. ya kan? Bisa aja dipatahkan gitu loh. Nah, saran saya Mm-mm. kalau niat berkontribusi untuk kebaikan, harus benar-benar punya komitmen yang kuat gitu loh. Nah, kalau setiap kali diledek atau direndahkan oleh kakaknya, dijawab aja misalkan, Kak, aku percaya Ayu itu akan bisa jadi anak yang kamu banggakan. Kasih aku kesempatan untuk menggarap Ayu. Terus ceritakanlah kalau misalkan ada omongan yang baik dari Ayu tentang mamahnya. Itu sampaikan ke mamahnya gitu loh. Begitu juga kalau ada omongan yang baik dari mamanya tentang Ayu, sampaikan ke Ayu gitu loh. Jadilah mediator antara Ayu dan mamanya, fokus pada tujuan, dan ini kalau diterapkan banyak kasus-kasus serupa yang memberikan feedback kalau berhasil, walaupun ada yang cepat, ada yang butuh waktu 2-3 bulan Stella, tapi banyak feedback yang mereka menyatakan bahwa bisa dipakai dengan cara ini gitu Stella. Iya, rekan Janeta itu penting ya untuk terus konsisten kalau sudah punya tujuan. Betul sekali kalau Karena punya kadang mungkin nanti konfliknya tuh sama Sofianya ya, rekan Janeta. ya, karena itu jangan menghakimi, jangan Mm. menyalah-nyalakan, karena itu tidak akhirnya Solutif tidak ya, akan Mas, solutif. jadi solusi kan, Stella. Nah, Ya, mikirnya kan kita mencari solusi. Jadi jadilah mediator atau diplomat keluarga yang baik gitu loh. iya, iya, Ya, betul, ya betul. itu yang bisa dilakukan Novi, Stella. Hmm. Nah, Ya. kalau dengan Dewo gimana rekan Janeta? Apa nih yang bisa dilakukan Novi si Tante? Kalau sepintas yang saya lihat, kasus Dewa ini justru lebih berat loh daripada Ayu, karena Mm-mm. di sini ada keterlibatan dan ada yang tidak disadari oleh orang tua dari Dewa dan Ayu ini gitu. Ya kan kita lihat ya, kalau kita lihat sepintas deh, Mm-mm. kenapa Dewa selalu antusias kalau papa mamanya pulang? Ya, barangkali itu dia lebih termotivasi karena abis ini bisa main nih, jangan-jangan gitu loh Stella, ya Tuh kan? juga ya. Iya, 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 iya. Dia Ya udah kan? ngebayangin, Papa pulang tuh artinya bisa main. Iya, iya, iya. Ya, bisa begitu. Lalu apalagi kalau misalkan dia disuruh bikin PR gitu kan, dia papahnya juga jangan-jangan termasuk orang yang maniak game nih. Ya, Bisa jadi. Mm-mm. iya, jadi dia membantu Dewo bikin PR supaya anaknya bisa cepat diajak main. Kalau misalkan itu terjadi, itu kan sebetulnya agak menakutkan gitu loh, Stella. Jangan-jangan PR-nya dibuatin lagi. Iya, jadi membantu itu perlu dipertanyakan sebatas apa ya kan? Kalau Iya. supaya cepat nih jawabnya ini, jawabnya ini, itu kan sesuatu yang nggak boleh terjadi gitu loh. Nah, apalagi kan tadi Novi ngeliat jam 10 malam telepon itu kok masih main gitu. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang agak berlebihan lah.
Kalau saya bilang boleh bermain dengan anak, tadi boleh orang tua ngerasa itu bonding time dengan anaknya, kedua-duanya menikmati, tapi lihat dulu dampaknya bonding time dengan melakukan apa gitu loh. Stella, ini yang dilakukan kan sebetulnya agak mengkhawatirkan ya, karena apa papahnya juga menikmati banget pasti main dengan anaknya. Tapi Dan kalau papanya menang terus ya rekan cerita. iya, apalagi kalau sekarang banyak begitu banyak game online ya, Stella Iya, ya, iya, yang iya. kadang bisa apa saling berlomba gitu kan. Nah, ini juga sesuatu yang agak kurang pas lah. Nah, gimana caranya Novi bisa apa namanya bisa membantu Membantu. mengatasi ini? Menurut saya sih cobalah untuk menyusun terlebih dulu analisa awal tentang apa yang diperhatikan oleh Novi. Jadi jangan cuma ngomong, ngobrol gitu, terus diskusi gitu tanpa ke hal-hal yang jadi substansinya gitu loh, Stella. Jadi, nah, disusun dulu supaya nanti itu juga bisa menjadi semacam to-do list bagi Novi dalam membantu kakaknya gitu kan. Nah, Mm-mm. misalnya gini, ada baiknya juga nih kalau Novi lebih dulu mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambilnya kalau dia misalkan punya teman yang psikolog misalkan, nggak ada salahnya dia nanya ke temennya itu gitu loh. Bisa bantu aku nggak kalau gini gimana gitu misalkan gitu loh. Iya. Terus bikinlah poin-poin yang akan dijadikan bahan diskusi dengan kakak dan kakak ipar. Tuliskan semua poin tersebut dengan rapi dan mudah dimengerti. Jadi jangan bahasanya jangan teoritis gitu loh. Menurut siapa ini adalah gini-gini itu Terasa lagi bikin saya penelitian gitu. nggak bakal dibaca gitu loh, Iya, ya iya, kan? iya. Jadi bikinlah poin-poin dengan rapi dan mudah dimengerti. Lalu beranilah membuka pembicaraan tentang keinginan untuk membantu. Nah, cari waktu yang tepat. Jangan kakaknya baru pulang kerja, mukanya kusut, terus tiba-tiba diajak diskusi, itu pasti mental lah gitu loh. Jadi, misalkan datanglah saat weekend atau minggu, mungkin pergi apa ngopi bareng atau apa ajak ngobrol kakaknya. Beranilah membuka pembicaraan dan tunjukkan keinginan untuk membantu dan pastikan bahwa keinginan itu didasari oleh rasa sayang pada si kakak dan juga pada para keponakan. Iya. Karena itu, termasuk hal yang perlu dipersiapkan adalah pandai-pandailah memilih kata atau kalimat. Jangan menghakimi si kakak, gitu loh. Nah, jadi hindari walaupun dia tahu gitu, walaupun dalam hatinya ini kamu sih gitu nggak benar gitu, itu ditahan. Jadi bilang Kak, mungkin maksudmu begini, tapi mungkin nggak Kak kalau diartikan begini oleh Dewo. Kayaknya paling aman adalah bentuk bertanya, Stella, gitu loh. Iya, iya, Biarin iya. si kakak mikir tanpa dia ngerasa dihakimi, gitu loh. Nah, terus kalau dibantah atau dicemooh kakak pun, sekali lagi, abaikan, gitu. Ingat pada tujuan, gitu loh. Mm-mm. Nah, jadi misalkan bisa dibilang aku tuh sampai nanya-nanya loh Kak ke temenku yang psikolog gitu loh. Nah, ternyata aku sih dapat banyak masukan tentang kejadian-kejadian di luar sana yang mirip-mirip misalkan gitu loh. Mm-mm, Nah, mm-mm. mungkin ada baiknya dimulai dari keprihatinan akan keadaan mata Dewo. Jadi, Iya, iya. misalkan, Kak, aku perhatiin ya, kayaknya Dewo tuh sekarang sering banget ngernitin dahinya loh. Kakak Mm. perhatiin deh, itu ya. Jadi itu sebetulnya bukan karena dia cemberut loh, kayaknya ada sesuatu tuh di matanya gitu. Mm-mm. Nah, terus tawarin misalkan, atau kalau kakak lagi sibuk kerja, boleh nggak Dewa aku antar untuk periksa matanya ke dokter mata misalkan. Lalu ya ditawarkan seperti itu sehingga kakak yang tadinya nggak terpikir gitu, Stella, mungkin Mm-mm, jadi mm-mm. terbuka pikirannya gitu kan. Nah, biar gimana saya percayalah bahwa Papa Mama Dewo ini tetap sayang ke anaknya, tapi mungkin nggak kepikir aja gitu loh. Nah, Iya. setelah itu poin-poin juga yang ditulis tadi itu tinggalkan pada si kakak ya. Jangan berharap langsung dibaca dihafalin si kakak, tapi at least kalau Iya, itu iya. ada ditinggalkan saya,
kok ya masih yakin kalau kakaknya walaupun ngintip-ngintip pasti akan baca juga suatu saat gitu loh. Nah, Mm-mm. perlu ditegaskan bahwa Kak, pelajaran SMP jangan dimarahin dulu Dewo, karena pelajaran SMP itu kan lebih susah dari SD gitu loh. Mm. Tugas-tugasnya juga jauh lebih banyak gitu. Jadi Kakak dan Dewo ini juga perlu lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang baru itu gitu. Ya kan, jadi kalau dulu misalkan bisa main 2 jam gitu, mungkin sekarang harus dikurangi jam mainnya. Yang penting ini beres dulu Kak. Jadi mainnya tetap bisa. Jadi ngomongnya seolah-olahnya mainnya tetap boleh gitu loh Stella. Iya. Tapi PR-nya juga beres karena kalau sampai nilainya turun terus dan kakak dipanggil terus, itu pasti kakak juga stres. Apalagi kalau sampai nggak naik kelas gitu kan Iya, Stella. betul, Nah, betul, betul. ingetin itu. Terus sarankan juga kalau pasti ada lah ya progres membaik walaupun cepat atau lambatnya itu tergantung respon positif dari kakaknya. Nah, Mm-mm. katakan juga bahwa Dewo ini harus mulai dibiasakan untuk mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Iya, Jangan langsung dibantu agar cepat selesai. iya, iya. Sebetulnya kalau sorry to say agar bisa segera diajak main game itu kan gawat banget. Iya, jadi anaknya nggak ini ya, nggak nyari solusi sendiri. Dia kalau kesulitan apa nanti nyari papanya terus. Ya, setelah ini ada dari Poppy Pondok Mm-mm. Labu ya, dia mengatakan begini. Menurut saya itu mah papahnya yang maniak game. Mungkin apa nih? Em, masa kecil kurang bahaya. Apa namanya? Ya terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih pada Poppy. Poppy ini teman kuliah Stella. Oh Nah, iya, ya, iya mungkin saja itu bisa terjadi gitu loh bahwa papanya ini baru menikmati eh, game-game itu kan saat sekarang ya. Dulu masa lalu kan enggak ya. Tapi kan kita fokusnya bukan ke situ, boleh-boleh aja. Tapi kalau melibatkan anak kan dia harus apa namanya harus berpikir lain gitu loh. Nah, terus ingatkan kakak bahwa mereka nggak bisa mendampingi Dewo seumur hidup. Jadi iya, sebaiknya Dewo sejak dini dipersiapkan untuk bisa jadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Ini mesti diingatkan. Kak, mm-mm. kita nggak pernah tahu umur orang gitu loh. Nah, kita kan harus mempersiapkan Dewo itu jadi pribadi yang mandiri, yang dewasa, yang bisa tanggung jawab, disiplin pada dirinya gitu loh. Karena kan suatu saat nanti Dewo tuh harus harus ya benar-benar harus hidup mandiri sebagai orang dewasa kan ya Stella. Nah, Iya, dia itu nggak harus bisa diingatkan mengandalkan dirinya. Mm-mm. ya. Dan yang penting, bonding time itu nggak harus selalu diisi dengan main game. Papa harus bisa membatasi diri dan mengalokasikan waktu main dengan lebih bijaksana. Iya, Misalnya, betul. setiap weekend atau saat libur. Mm-mm. Gimana kalau susah orang kebiasaannya bisa saban hari misalkan? Justru di sini adalah tantangannya. Iya. Bagaimana si papa ini juga harus memberikan contoh. Sebenarnya lebih gampang karena papa kan terlibat main, Stella, ya kan? Iya. Daripada dia sekedar melarang. Dia bisa bilang misalkan dia, oh papa agak khawatir dengan nilaimu. Ayo coba kamu naikin dulu ya. Kita sementara ini kita harus main cuman pas hari Sabtu atau pas hari libur. Nah, sebetulnya ini akan memacu Dewo untuk belajar lebih serius supaya dia boleh tetap main gitu loh, Stella. Iya, Gitu. iya. Nah, ingatkan papa juga ya. Jadi misalkan kalau papanya tuh keasikan sampai lupa jam main dengan Dewo, ingatkan papa bahwa Dewo punya sekian banyak pilihan hidup yang menjanjikan gitu loh, dan Iya. harus dirintis
selain sebagai gamer ya kan, kan banyak cita-cita lain, banyak lain yang game itu boleh dijadikan hobi gitu loh. Tapi kan masih terlalu muda bagi Dewo untuk dia memutuskan mau jadi gamer aja gitu, dan seberapa itu apa bisa menjamin masa depan dia. Maksud saya begini ya, kan ada orang pernah kejadian bertanya, lo gamer itu juga nyetak duit, oke, tapi sampai umur berapa itu bisa menjadi mata pencaharian gitu loh, Stella ya kan? Iya, iya. Karena kan em, apa perkembangan game itu juga akan berkembang begitu cepatnya. Nah, biasanya dengan bertambah umur tuh biasanya pasti ketinggalan dari yang muda-muda kan, Stella. Iya, betul. Ya itu maksudnya gitu. Jadi Nggak bisa ya selalu mengikuti ya. betul betul sekali. Ya, ya, ya menurut saya sih eh, Mm-mm. ini balik ke papahnya yang harus sadar diri dulu dan disiplin diri dulu, Stella. Iya, iya. Jadi dari cerita Novi ini kita bisa belajar ya rekan Janeta, ternyata untuk permasalahan Ayu dan Dewo itu yang harus berperan banyak sekali. Nggak bisa hanya mengandalkan misalnya anak dimarahi atau anak dihukum, tapi harus ada perubahan perilaku juga ya dari orang tuanya, baik dari itu mamanya, terutama untuk Dewo itu papanya sangat berperan besar ya ternyata rekan Janeta. Dan dia kan Iya, dan sebetulnya kelihatannya ini juga. kan masalahnya munculnya ini dari Novi ya, yang dia karena dia sebagai orang luar belum menikah pula, Hmm. belum punya anak gitu kan, jadi dia tahu ada sesuatu yang nggak beres, gimana nih caranya gitu kan, Iya, iya, karena iya. serba salah karena dia bukan keluarga inti, tapi untuk orang-orang seperti Novi ini saya justru mengapresiasi ya, karena justru orang-orang yang punya kesadaran seperti ini tuh ya harus bisa berkontribusi sebisanya. Caranya adalah nggak boleh menyerah dulu, tapi harus mencari jalan gitu loh. Mencari jalan dan rasanya kalau dia fokus pada tujuan, rasanya pasti akan ada hasilnya, Stella. Iya, rekan Janeta. Jadi, dan bisa juga karena Novi ini belum menikah dan juga belum berkeluarga, dia tuh bisa melihat dengan lebih apa ya, dengan lebih segar gitu. Dengan kan kalau misalnya yang lihat sama-sama mama-mama atau sama-sama papa-papa udah kayak ya anak-anak memang gitulah gitu kan. Seringkali tuh berhenti di situ, padahal sebenarnya dengan pengamatannya Novi ini bisa jadi ada harapan baru ya. Oh, ternyata anakku Iya, masih belum terlanjur tadi yang kita bahas ya rekan Caneta. iya, Belum iya, iya. terlambat untuk berubah, masih bisa diupayakan dan sebagainya. Iya. Nah, rekan Caneta terakhir ada yang ingin ditambahkan atau menjadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini? Iya, saya cuma ingin menambahkan bahwa mendidik anak itu harus dimulai dari mendidik diri sendiri terlebih dulu. Itu poin utama, Stella. Gitu Ya, loh. Kita tidak bisa mendidik dengan baik kalau kita tidak bisa menjadi role model yang baik gitu loh, Stella. Jadi orang tua pertama harus mendidik diri sendiri terlebih dulu. ya. Lalu dalam hal kasus Dewa ini, dan juga mungkin beberapa orang mungkin kasusnya sama di luar sana, jangan memanipulasi kondisi untuk kesenangan pribadi. Hmm, Papa maniak game, anak dilibatkan, iya, 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 iya. ya itu jangan dibiasakan gitu loh, Hmm, ya. hmm, hmm. Nah, sesenang-senangnya kita akan suatu permainan atau game, it's just a game. Jadi jangan pernah bermain-main dengan hidupmu, ya. Jadi bahkan ada orang bijak yang mengatakan, jika kamu tidak bisa mendisiplinkan dirimu, masyarakat di luar sana yang akan melakukannya padamu. Nah, ini benar banget. Contohnya kalau ada anak gak disiplin aja, akhirnya yang mendisiplinkan gurunya, kepala Iya, sekolahnya, ya kan, Stella? Kalau di betul, betul. masyarakat juga misalkan sampai polisi, sampai ya orang di Tetangga, lingkungannya, Pak RT. Pak RT, ya, Iya, ya, iya, iya, ya. iya. Jadi Bisa ini ada penting. banyak orang yang ikut mendisiplinkan ya rekan Iya, Janeta. iya, iya, iya. Ya, Tuh,
Iya, Ya, itu poin yang penting banget terakhir ya, rekan Janeta. Jangan sampai karena kita nggak disiplin, jadi orang lain yang mendisiplinkan. Apalagi kalau zaman sekarang ya, ini karena tadi pembahasannya tentang game online, saya jadi kepikir bisa viral juga kan kalau didisiplinkan itu masuk berita gitu kan. Aduh, betul, nggak betul. kebayang ya, zaman sekarang tuh mudah loh orang viral. Iya, Padahal iya, bukan siapa-siapa kan. Iya, ya, iya, itu iya. menjadi poin yang penting dan menarik ya dari pembahasan kali ini. Iya. Terima kasih rekan Janeta sudah menyampaikan kesimpulan yang semoga bisa sangat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menginspirasi ya. Mungkin ada orang tua atau ada tante-tante juga, om-om yang lagi berjuang bagaimana ini supaya keponakanku tidak salah asuh. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan kembali sahabat Mozaik Keluarga Katolik, jika ingin membagikan cerita, pengalaman, atau ingin mengusulkan topik tertentu untuk kami bahas, silakan kirimkan komentar di YouTube channel KAJ Radio Line, atau bisa juga melalui email di mkk01kajrl@gmail.com. Saya ulangi sekali lagi di mkk01kajrl@gmail.com. Topik-topik yang terpilih akan ditayangkan tentunya dengan nama-nama yang disamarkan. Ingat juga, sahabat Mozaik Keluarga Katolik, untuk subscribe akun GoPlay ini dan juga subscribe YouTube channel KAJ Radio Line supaya tidak terlewatkan tayangan Mozaik Keluarga Katolik ke depan. Terima kasih untuk kebersamaan kita, baik yang bergabung di GoPlay maupun di YouTube. Terima kasih juga untuk tim operator kita, ada rekan Maria Natalia dan Evi Susanto yang telah setia di balik layar membantu sehingga siaran live ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Saya, Kebetulan hari ini yang membantu kita ini Lucy Hartono ya. Terima kasih Lucy oh dan iya Lucy Nana. Harto, mohon maaf. Iya, terima kasih rekan Lucy dan rekan Nana. Nah, saya Stella Anjani bersama rekan Mia Syaneta pamit undur diri. Jangan lupa, Membangun membangun bangsa bangsa dimulai dimulai dari dari keluarga. keluarga. Sampai Sampai jumpa jumpa. di lain kesempatan ya.